Nah, dari sini kita bisa mencari turunan dari sebuah fungsi. Yaitu semakin hanya menuju 0, maka dia akan mendekati tangan atau garis singgung pada fungsi pada titik itu. Nah, di sini kita mempunyai 3 metode untuk mencari turunan. Yang pertama itu metode selisih maju, yang kedua metode selisih mundur, yang ketiga metode selisih tengah. Perbedaannya adalah pada pengambilan titiknya. Yang pertama itu metode selisih maju. Selisih maju membutuhkan satu titik di depannya. Jadi misalkan kita ingin mencari turunan pada titik fx, maka kita butuh informasi tentang nilai yang selanjutnya fx plus 1. Dan tanpa ini maka kita tidak punya informasi, kita nggak bisa pilih. Terus yang kedua metode selisih mundur. Nah, ini kebalikannya, kalau tadi itu fx plus h di sini, dan sekarang jadi fx. Terus yang di sini harusnya tadi itu fx, sekarang menjadi fx min h. Jadi dia menggunakan titik ini, x min h. Berarti satu titik sebelum titik fx. Terus yang ketiga itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu metode selisih tengah. Jadi dia menggunakan dua titik langsung, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan ini membutuhkan dua titik informasi titik selain pada titik fx. Jadi nilai fungsi pada fx itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, contohnya adalah fx sama dengan e pangkat min x sin 2x plus 1. Nah, kita akan mencari turunan dari tiap-tiap titik di range 0 sampai 1 dengan stepnya adalah 0,05. Aku masuk. Kembali ya. Jadi kita akan mencari turunan dari fungsi fx e pangkat min x sin 2x tambah 1 dari 0,1 sampai 0 sampai 1 dengan stepnya atau hanya itu 0,05. Nah, pertama kita harus membagi interval ini dengan stepnya. Jadi dari 0 sampai 1 dibagi stepnya berarti 0, terus step selanjutnya 0,05, 0,1, 0,15 dan seterusnya sampai nanti titik akhirnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi fx. Ini nanti buat menghitung nilai tengahnya. Nah, karena ini metode beda tengah, jadi kita membutuhkan dua titik. Jadi kita butuh informasi tentang nilai fungsi pada titik setelah fx dan informasi tentang titik sebelum fx. Nah, pada contoh kasus ini, dari 0 sampai 1, jika ingin mencari turunan pada titik 0, maka kita butuh informasi tentang yang sebelum titik 0, itu 0,05. Nah, tadi kalau misalkan kita pakai 0 sampai 1, itu nggak ada ini, titik 0,05. Min 0,05. Nah, makanya di sini tambahkan agar kita bisa mencari turunan pada titik 0, x sama dengan 0. Nah, gimana cara mencarinya? Untuk x sama dengan 0, maka nilai fungsi setelahnya yaitu f 0,05 ini dikurangi yang sebelumnya ini, terus dibagi dengan 2h. 2h berarti 2 kali 0,05. Nah, diperolehlah 1,999. Nah, sedangkan f aksen eksaknya itu kita turunkan dulu ini. Fx sama dengan e pangkat min x sin 2x plus 1. Nah, kita turunkan. Terus dimasukkan nilai 0 ke turunannya itu. Diperoleh nilainya 2. Terus errornya tinggal dikurangi aja.
Nah, kita sudah mencoba tadi sebelum terputus di Excel. Nah, untuk mencari yang bagian ini, yang kita perlukan adalah yang ini dan jadi setelah nilai 0 ini berapa nilai fungsi. Dan sebelum nilai 0, sebelum X sama dengan 0 ini berapa nilai fungsi. Yang setelahnya dikurangi dengan yang sebelumnya, dibagi dengan 2 kali stepnya tadi 0,05, berarti 2 kali 0,1. Maka hasilnya adalah 1,99. F-exactnya kita tadi sudah menurunkan fungsi ini. Nah, kita sudah menurunkannya. Turunannya adalah tadi pangkat min X terus dikali 2 cos 2x dikurang sin 2x. Nah, ini turunannya. Nah, nilai ini kita masukkan ke sini, diperoleh nilai 2. Nilai 0,05 dimasukkan ke sini, diperoleh 1,797. Terus kita mencari errornya. Sini bisa dicari error. Sama aja, mau ini kurang ini atau ini kurang. Pokoknya selisih antara dua. Ini. Nah, jika ingin menggunakan error absolut, tinggal dimutlakin aja. Ini adalah contoh untuk menghitung berapa turunan menggunakan turunan fungsi efek ini menggunakan metode beta tengah. Terus bagaimana kalau misalkan metode beta maju, efek yang maju. Nah, maju tadi kita membutuhkan kita lihat tutorial. Untuk yang maju, kita membutuhkan informasi yang setelahnya. Fx plus H dikurangi Fx bagi H. Berarti dari sini, misalkan ingin mencari titik 0, berarti kita butuh nilai informasi tentang ini. Ini sama dengan yang ini, setelahnya dikurangi yang sekarang, terus dibagi hanya. Hanya adalah 0,05. Bagaimana dengan errornya? Kita lihat error. Berarti errornya adalah yang ini dikurangi dengan nilai exact. Nah, bisa dilihat di sini untuk error yang ini jauh lebih besar daripada error beta tengah tadi. Jadi yang ini lebih, maksudnya yang tengah ini lebih, dalam sisi metode dia lebih dekat ke nilai aslinya gitu. Berarti lebih kecil, semakin kecil errornya berarti semakin baik. Terus bagaimana dengan yang mundur? Sama aja, kita butuh informasi sebelumnya.
Berarti ini sama dengan yang ini, yang sekarang dikurangi dengan yang sebelumnya bagi H. Ini 0,05. Sama errornya juga kurang yang eksaknya 0,09. Nggak terlalu beda jauh dengan metode beda hingga maju. Jadi mirip ini sama ini dari segi error. Jadi yang paling akurat sebenarnya adalah yang ini. Karena dia langsung memakai motong 2 step, 2 H dibagi. Ini kira-kira itu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, diferensiasi numerik? Oke, silakan. Ada? Kalau Ini nggak share ada, screen-nya error, Pak. ya ya. Maaf Pak, slide-nya itu tidak berjalan. Pak. Oh iya benar. Enggak, ini bisa nggak? Normal? Gimana? Masih error? Sudah Anda, Pak. Oke. Jadi tadi kita punya tiga metode. Yang pertama adalah metode beta tengah. Sorry, kembali. Pertama adalah metode beta maju, metode beta mundur, dan beta tengah. Nah, yang maju itu untuk mencari nilainya kita butuh informasi yang sekarang, nilai fungsi yang sekarang dengan yang selanjutnya. Ini selanjutnya dikurangi sekarang bagi stepnya. Ini kurang ini bagi 0,05. Nah, terus yang mundur, kita butuh informasi sebelumnya. Yang sekarang kurang yang sebelumnya dibagi 0,5. Terus yang beda tengah, itu butuh dua informasi. Yang setelahnya dan sesudahnya. Nah, kalau misalkan, nah untuk errornya tinggal dikurangi aja nilai eksaknya. Untuk mencari nilai eksaknya, turunnya eksaknya, diturunkan dulu fungsinya. Pangkat min X sin 2X plus 1 ini diturunkan jadi pangkat min X kali 2 cos 2X kurang sin 2X. Berarti saya mau jelasin dulu ya. Terus. Jelasin apa ya barusan? Lupa. Oh iya, gini. Kalau misalkan ada soal, misalkan kalian diketahui nih 1,5 terus terus misalkan nilai fungsinya kayak gini. Nah, ketika di titik ini
titik 1,4, kalian hanya bisa menghitung dari metode yang mana yang bisa kalian gunakan ketika untuk menghitung pas titik 1,4 berdasarkan penjelasan tadi. Silahkan dituliskan di chat. Pilihan ada 3, maju, mundur, atau tengah. Kalau misalkan untuk mencari turunan di titik 1,4 sekarang. Ayo, kuis. Kalau misalkan saya ingin mencari nilai mencari nilai fungsi, bukan turunan pada 1,4, dari ketiga metode itu, metode mana yang bisa digunakan? Pilihannya ada yang pertama maju, yang kedua mundur, yang ketiga tengah. Nah, jawabannya silakan tuliskan di chat. Dalam waktu 1 menit. Ini 934 berarti 935. Ada? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya. Jika yang kedua adalah metode mana yang cocok digunakan untuk mencari turunan pada titik 3,4. Nah, kalian bisa langsung jawab dengan chat. Ini nilai, misalkan ini nilai X-nya dan ini nilai Fx. Nah, kita ingin mencari nilai turunan pada titik X-nya 3,4. Metode mana yang dipakai? Silakan, kuis. Di chat ya. Chat. Gak ada yang jawab sama sekali. 44 orang. Atau penjelasannya kurang jelas.
Oke, satu orang. Mulai. Saya tunggu 2 menit lagi. Sampai 9.40. Di Excel ini ya, kelihatan kan ya? Nah, informasi bahwa titik X 3,4 itu berada di yang paling bawah. Yang nilai fungsinya adalah min 36. Nah, metode mana yang cocok untuk digunakan pada titik ini? Oke. Kemungkinan metode yang Dijawab di maju, chat, Pak, Mbak. di nomor A. Nomor apa? Dijawab Jawaban di A, chat Pak, aja ya. metode maju. Nah, ini kuis. Nanti 9, 1 menit lagi. Oke. Terus kembali ke pertanyaan pertama tadi. Gimana dengan titik 1,4? Sama pertanyaannya. Sekarang jawab. Metode mana yang paling cocok digunakan untuk mencari turunan pada titik 1.4? Maju, mundur, atau tengah? 1.4 di sini, paling atas. Dua menit sampai 9.42. Nah, oke. 42. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencari di titik 2? Oke. 1 menit kalau ini. Sampai 9.44. 9.43. Ketiga adalah di titik X sama dengan 2 potensi. Masih berapa menit kita? Belum ada peringatan sih. Nah, selanjutnya. Setelah ini kita akan bahas.
seperti mana yang bisa digunakan untuk X sampingan 2. Ini ada yang jawab C dari awal sampai akhir. Udah? Oke. Kita stop ya. Yang pertama tadi adalah nah, karena kita hanya mengetahui setelahnya dan sekarang, maka kita hanya bisa menggunakan metode beta maju. Beta tengah nggak bisa, beta mundur nggak bisa, karena yang sebelumnya nggak diketahui. Terus yang terakhir, 3,4, itu kita hanya bisa menggunakan beta mundur. Karena selanjutnya nggak diketahui ini berapa. Terus yang di tengah-tengah, 2 itu kita bisa menggunakan metode ketiganya. Jadi mau A, B maupun C itu bisa semua. Itu ya jawabannya. Oke, selanjutnya itu kembali ke materi. Jadi kayak masih ada sisa turunan tingkat tinggi. Nah, diferensiasi tingkat tinggi. Ada tingkat 2, tingkat 3. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menurunkan lagi. Dari turunan pertama diturunkan lagi. Sehingga seperti ini. Jadi, yang tadi kan turunan pertamanya yang X plus H dan X minus H kan beta maju kurang mundur. Nah, ini turunkan lagi sehingga jadi seperti ini. Nah, sehingga akhirnya diferensiasi tingkat 2 itu rumusnya adalah fx plus h, fx min 2fx tambah fx min h. Jadi diperlukan ketiga-tiganya, nggak cuma satu. Nah, cuman di bawahnya juga dibagi dengan yang tadinya h aja, sekarang jadi h pangkat 2. Gitu. Nah, untuk selisih tengah, yang tadinya itu seperti ini, jadi sekarang jadi 2H. Jadi fx plus 2H kurang fx kurang ini yang majunya, ini yang mundurnya, sehingga hasil akhirnya diperoleh fx plus 2H min 2fx tambah fx min 2H per 4H pangkat 2. Kalau yang tadi yang sisi maju maupun mundurnya, diferensiasi tingkat tinggi ini untuk sisi mundur. Ini H kuadrat dan di sini hanya plus H. Maka yang tengah ini yang sininya 2H dan di bawahnya jadi 4H pangkat 2.
Nah, sama yang tingkat 3 juga diturunkan dari yang tingkat 2 barusan. Nah, gitu seterusnya. Tapi untuk sekarang setidaknya kalian sudah tahu yang tingkat 1-nya, insya Allah. Nah, ini contoh soalnya. Ini yang tadi kita selesaikan tadi. Tapi di sini menggunakan ini apa ini? 2 terus. Oh, ini arah. Ini. Jadi ini kalau rumusnya seperti ini berarti beda maju. Karena di sini fx plus a dan fx yang perlu diketahui. Oke, ini metode selisih mundur. Sama sih dengan yang kita kerjakan tadi. Nah, setelah itu kalau misalkan nanti digambarkan, bisa seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan ini titik puncak kurva menggunakan metode pencarian turunan ini. Ingat, titik puncak kurva adalah dapat dicari dengan f action x sama dengan 0. Jadi mengenalkan cari nilai yang turunannya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya. Nah, kalau udah turunan pertamanya sama dengan 0, jadi dia antara di atas sini sama di bawah sini. Jadi dia pokoknya titik balik aja. Jadi awalnya naik terus balik jadi turun. Saat peralihan itu turunannya sama dengan 0. Sama dengan kasus yang metode pertama kita kemarin, metode nonlinear. Untuk mencari akar bersama nonlinear. Nah, ini juga titik baliknya. Cuman kemarin kan titik potong aja. Titik potong di sini. Nah, maka kemarin tuh dicari peralihan dari negatif ke positif. Kalau ini dicari peralihan turunannya. Awalnya itu naik berarti naik ke kanan berarti dia turunannya positif. Nah, kalau dia turun atau ke arah kiri, naik ke arah kiri, itu berarti turunannya negatif. Nah, mungkin soal di ujiannya nanti mencari ini titik puncak. Nah, terus teorema kalkulus 1, masih ingat? Suatu titik A pada kurva Y sama dengan F dinamakan titik puncak jika turunan keduanya sama dengan. Terus titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan F jika FA-nya kurang dari 0. Nah, minimum kalau misalkan dia itu titik puncak ini salah nih ketiknya. Ini titik puncak kalau ini hanya satu aja ya. Di turunan pertamanya pada titik itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 0, berarti kan dia cekung ke atas. Cekung ke bawah. Kalau dia negatif. Jadi dia jadi titik puncak maksimum. Kalau misalkan dia cekung ke atas, kayak gini. Cekung ke atas, kayak misalkan X kuadrat gitu, kan turunan keduanya lebih dari 0. Nah, maka dia menjadi titik balik minimum.
Nah, kita bisa mendeteksi dengan turunan keduanya. Dan tadi kita di pas pencarian turunan tingkat tinggi, turunan keduanya adalah ini. Nah, dideteksi ini. Kalau misalkan dia awalnya itu 0, misalkan mendekati 0, terus di sini yang negatif, berarti dia titik balik. Apakah negatif titik maksimum? Berarti dia di atas titik puncak. Nah, untuk mencari turunan keduanya, itu kita bisa memanfaatkan fx plus 2h, fx plus h, dan fx. Jadi ada 3 yang kita perlu cari. Terus bagaimana cara mencarinya? Ini fx, fx plus h, fx plus 2h. Nah, fx-nya adalah nilai fungsi dari x yang di sini. 0,5. Jadi dimasukkan ke fungsi yang ini, fungsi asalnya ini, x pangkat 3 ini, masukkan 0,5. Jadi ini hasilnya. Terus fx plus h ini adalah nilai pada sini. Nilai pada yang bawah ini. Terus fx plus 2h berarti yang di bawahnya lagi. Yang ini. Nah, nilai fungsi ini. Terus menggunakan metode selisih maju ini, kita peroleh turunan pada titik itu, turunan pada titik 0,5 itu adalah 1,577. Turunan keduanya menggunakan metode ini, menggunakan rumus ini, selisih maju juga cuman di tingkat 2, di turunan kedua, maka diperoleh min 6,7. Nah, dicarilah, tarik ke bawah, cari yang nilainya mendekati 0. Nah, di sini kan peralihannya turunan pertamanya. Kan dari 0,05 jadi 0,2. Ada peralihan dari positif ke negatif. Berarti ada titik 0 di sini. Nah, sehingga dicek ini positif atau negatif. Karena yang negatif berarti dia maksimum. Kalau di sini positif berarti dia minimum. Titik puncaknya. Puncak maksimum atau minimum. Hanya kedua kemungkinan itu aja. Mungkin itu aja sih materinya buat hari ini tentang turunan. Nah, soal ujiannya mungkin tentang nyari turunan